Misalnya sampai nak sholat tawarai Allahu Akbar, ya Allah matur nuwun sangat jenengan membuka pintu hati saya untuk sholat. Kalau engkau memberi saya sholat, pasti engkau juga memberi kabul. Buka al-bidayah lahiyan. Makanya cara kitab hikam kan gitu. Ketika anda sholat, ketika anda melakukan kebaikan, Allah berarti kerso kamu kenal. Buktinya kamu dikenalkan mampu mengatakan Allahu Akbar. Lah Allah tidak fataha babas su'al illa fataha laka babal ijabah. Ketika Allah membuka pintu hati kamu minta sama Allah, berarti Allah akan fataha babal ijabah atau babal qabul. Itu cara berpikir orang-orang tasawuf. Karena orang tasawuf cara berpikir ana inda dzanni abdi bi. Maksudnya itu ya, kalau terangkan mau ini gampang. Misalnya sampai ngarang kitab, sampai ngarang kitab, nah contoh apa sih mungkin, misalnya sampai ngarang kitab, itu mestinya kan ini, wayah rumu bil haidi, saya terus wayah rumu bil haidi qoblal husli, kira-kira yang haram apa? As-saumu wa sholat wa qiraatul, karena itu yang mudah diingat. Jadi kalau orang haid atau qoblat tuhur atau qoblat itu kan mesti yang haram apa? Sholat, puasa, makan apa? Nah ada yang dilupakan biasanya, orang itu mesti lupa tolak. Lupa apa? Tolak. Padahal kalau di disiplin fikih, istri yang sedang haid itu haram ditolak. Karena dengan ditolak pas haid iddahnya menjadi panjang, karena masa haid tidak dihitung iddah, sehingga tolak bil haid dianggap tolak bid'ah ya, tolak apa? Bid'ah, tolakun bid'ah. Nah itu pengarang siapapun pasti lupa menyebut jumlah muharramat yang disebabkan haid, termasuk Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, akhirnya Imam Nawawi nambah jawab ya. Jadi misalnya, makanya Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya pas haid, terus lapor ke Rasulullah. Umar ya, Ibnu Umar menceraikan istrinya pas haid, kemudian peristiwa itu dilaporkan oleh Sayyidina Umar ke Rasulullah. Kata Rasulullah gimana? Murhu fal yurajiha. Anakmu perintah supaya merujuk istrinya, nanti kalau iddahnya haidnya selesai baru kalau ingin tolak ditolak. Saya hitung ya, iddahnya umumnya perempuan itu kan dawatil haid. Aku ngerti mesti aman rapati siap. Maksudnya fakih jeblok potongannya ketara jeblok kabeh. Menawa tak gurune nek potongannya itu. Aku lalu fakih ngerokok macam tak pelajari ya. Umumnya perempuan kan dawatil haid. Kamu jangan bayangkan yang tidak dawatil haid, yang umum saja. Yang umum perempuan yang dinikahi kan umumnya dawatil haid. Kalau dawatil haid iddahnya berapa? Salah satu huruf. Berarti 3 kali masa suci. Nah, kalau 3 kali masa suci, misalnya istri kamu itu Januari tanggal 1 tuh haid. Biasanya haidnya aksarul haid itu 15 hari. Kalau kamu ceraikan tanggal 1 atau tanggal 2, itu kalau haidnya betul sampai 10 hari, 12 hari kan berarti ada masa dia tidak terhitung mulai suci. Kalau nggak suci berarti nggak dihitung mulai masa iddah. Sehingga otomatis masa iddahnya panjang. Karena setelah haid selesai baru dihitung tuhur 1 tuhur 1 haid lagi, tuhur 2 haid lagi, tuhur 3 haid lagi. Itu kan panjang. Tapi kalau kamu mencerainya pas suci itu bisa 2 bulan sekian persen kelar. Misalnya begini, ya kita harus bayang megat orang kira payu. Bayang ilmu nih, bayang sampai ilmu nih, harus bayang megat rakir apa? Kemudian Pak Haris lagi, masa lagi payu ke pegatan. Cuman aku potongannya Rafa itu keluar ikhlas. Tapi kira paham itu normal karena tadi, misalnya kamu ditanya, Pak Yai kalau nak itu haram apa saja, mesti spontan jawabnya ya ora oleh poso, ora oleh sholat, ora oleh moco. Sebetulnya ada haram yang kurang populer, yaitu suami kamu nggak boleh menceraikan. Nah, makanya ini disebut termasuk tambahan adalah menambahkan lafaz tolak di bab haid yang kita muharrar tidak menyebut. Lalu aku nak sampai sinau dewi yakin tak paham, sembuletan ini aku serah potongannya ketoro. Ini buatan suhu dan suhu yakin.
jajal lah, terang apa? Ya tak ulang lagi ya. Kalau kamu nyeraikannya istri itu pas haid itu bisa 2 bulan, berapa? Ya umumnya di 3 bulan. Misalnya gini, istri kamu 2 hari lagi haid, ya masih suci tapi 2 hari lagi haid. Terus kamu cerai, berarti terhitung 1 masa suci. 2 hari lagi dia haid. Haidnya hanya 6 hari, masih di bulan yang sama. Delalah dia tuhurnya akal tuhuri. Ya sudah, terus nanti suci lagi, berarti sudah tuhur kedua. Suci lagi, haid lagi, suci lagi, terus atau fil haidah. Yang berikutnya sudah salah satu apa? 3 kali masa. Nah masa suci ini yang masih bid'ah dicerai. Memang kalau istilah takrib tolakun apa? Bid'iyun atau tolak bid'ah. Itu sebaiknya menceraikan istri itu fituhrin lam yujami'ha fihi. Masih ingat itu catatannya? Awas nara paham sini-sini wong. Aku seperti nak kira bang, gue pilih ngaji tak jadi jenis warga, kemudian tak jadi mikir siap. Ya termasuk tolak yang baik adalah, ya tapi ya tolak orang tertolak apa? Maksudnya memang istilah fikih ini, kamu jangan pakai istilah yang selain fikih. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Tapi di sini bukan sunni yang masyru', bukan berarti tolak apa? Disyariatkan enggak. Syaratnya menceraikan istri termasuk tolak sunni apa? Fiturin lam yujamiha di suci yang pas tidak kamu jima. Rawlah kumpul itu bahasa fikih itu vulgar, rawlah anak-anak Pak Haris itu. Karena kalau bahasa fikih bias itu kacau loh. Makanya di bab fikih itu mencerot jorok karena nggak boleh kesaksian bias. Nggak boleh misalnya orang dirajam hanya karena saya menyaksikan tidur bersama, nggak boleh. Harus detail apa? Harus detail. Mau pakai wadang gorok ilah hasab wa uqad juga terus. Wah macam-macam. Asing santri guling kebenaran. Saya teruskan lagi ya. Orang cerai itu kan mesti tukaran. Ya dengan cerai mesti tukaran. Buat tukaran krono ekonomi, buat kecewa ngerti dibeli dulu dirapiu alternatif terakhir. Pas lagi konangan akhirnya kan kecewa. Nyongkone cinta jadi dibeli alternatif terakhir. Gue ya kecewa. Akhirnya kan izin, wah semuanya dibeli ke cadangan. Akhirnya cerai. Di mana-mana orang cerai itu tukaran. Apapun sebabnya cerai itu faktor itu tukaran. Itu tidak senang. Nah kalau tidak senang, itu yang terikat dengan suami itu harus cepat selesai. Maka diusahakan cerai yang baik adalah yang iddahnya paling singkat. Ya, cerai terbaik adalah yang iddahnya paling singkat. Artinya apa? Yaitu tadi di masa suci yang tidak dijima. Mergo nak iddah ora selesai, kowe ora ini bojomu iki cek mungkin kembali. Mergo ora selesai di masa iddah dia kembali, kan enggak harus nikah jadid. Paham ya? Bareng ngono mbok pegat fituhurin sing jamak tahafihi. Pas tuhur mbok jima terus mbok pegat. Jadi bumi mbok jima itu ya mbok pegat. Jebule manimu iku dadi anak. Kan mangkel kan. Wis pegatan muangkel jebule ngandung anakmu. Kowe iku mulai ngandung wis muangkel kok. Idai sangang wulan ngandung anak wong sing gak seneng. Wah itu mangkele masyaallah. Ngempet mangkel sangang wulan. Apa meneh anak ibu andel gak lahir-lahir. Gak mungkin Pak Imam Syafi'i ora kok itu mangkel. Kaya apa ngandung wong sing wis megat. Ya jadi bengi sik dijima, harus bahasa fikih harus vulgar bengi dijima, esuk tukaran karena terbukti sing lanang iku duwe wil, atau terbukti alternatif mau pegatan. Pegatan ape iddah harus ngikuti watul hamli. Watul hamli ngandung wong sing saiki orang paling kamu benci. Kok ternyata sing lanang duwe simpanan terus rabine mergo muru donya. Terus jagongan be kancane arep-arep mati wong tuamu. Wes ngerti, weleke ngerti kabeh. Jadi wis kebongkar. Kayak apa mangkelnya? Mangkel ora iso pisah kok suami tetap iddah karena iddahe watul hamil. Kayak apa mangkelnya? Gelot. Kowe bayangno dadi wedok sing ngalami ngono.
ngandung wong sangka bapak sing ora kon wedi kelakuane kok bapake mesti khawatiran lu apa meneh nak ngidame kepingine barang sing aneh-aneh usah eling raine bapak iku pas lahir langsung gak gelem gendong gak gelem ngemi apa meneh nak raine yo mirip bapak wah wis musibah tok ya musibah tok ya makanya ini ngaji, makanya ketika ini pangeran ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Itu kabeh ulama tafsir maknane li itu manfaat. Kamu nyerai istri itu yang untungkah iddahnya istri itu. Artinya nyari momen di mana tolak itu cepat selesai karena jenis tukaran itu wong mangkel. Makanya nolak neng waktu suci yang tidak dijima ben idai tengelong kali masa suci itu kira-kira trennya ya 3 bulan ya tapi ya tren nanti ya, pokoknya walhasil suci 1 haid suci lagi dihitung 2 haid suci lagi dihitung 3 terus atoknu masuk haid berikutnya sudah idahnya selesai itu bisa 3 bulan atau 2 bulan koma berapa kalau yang 2 bulan tuh mungkin contohnya gini Januari tanggal 1 kowe megat iso yo megat kan ini cek suci begini head kan tetep iku dihitung suci kalau terus bareng ngono head 6 hari berarti tanggal 8 suci delalah tuhri akallut tuhri bar 15 dino head meneh berarti dalam 1 bulan terjadi 2 kali masa nah kowe rapati ngalim mesti nyontokno merapati iso aku cerah kowe cek mikir opo bos ngaji kudu ngloto fikih kudu setengah apa kowe muridnya basal sini wong bangga tok muridnya basal al-alim al-usul itu gunane opo nek dhewe alim kaya kula lho ngaku putu alim dadi basal ra isin lho kiai yo butuh harga diri ngawur kalau aku nanti segala bangun, aku ya mungkin rati anak koyo ngaji koyo wafun di murid koyo gue udah tiga isen, isen udah tiga di murid alim isen, kan dia koyo metodologi apa metodenya gak sukses, gue isen ngawur, gue isen loh, kalau cara di mulai kalau rada gaya di murid guru MAO, terus makin aku rada isen, kok apa rapi, bareng payu rapi, alhamdulillah. Oh isen gak ngawur jenenge itu. Jajal ke dia anak rapayu rabi yang dijokot lo isen dong. Enggak isen dong. Isen dong. Isen ngawur. Isen ngawur. Mulane Pak Aziz Rabi wah sumpah nang. Yo kaitane ora kok perkara seneng dene payu rabi harga diriku kembali. Sebagai guru Dewi bangun ngoten dari alamatnya wong alim nek dia murid alim Zakaria Ibnu Hajar al-Asqalani itu dia murid Zakaria napa Ansori Zakaria Ansori dia murid Ibnu Hajar napa Al-Haytami Ibnu Hajar Al-Haytami dia murid sengarang mungkin dadi kaya Abdul Hasan Asy-Syadzili dia murid Abdul Abbas Al-Mursi terus dia ngarang dia murid Shahibul Hikam Imam Nawawi di guru Ibnu Malik jadi Wa Abu Zubair dia murid Basahal kan ora isen gagah jadi aja ini masalah mengerti murid alim itu masalah koyo kan mungkin apa ya terus kita diduga-duga kok kiai kurang tirakat aja ini ya orang murid sing goblok aja tapi kan tetap aja so tersangka maksudnya itu soalnya tersangka baik nak murid alim kan baru kayak guru nih kalau terusakan ini sebetulnya masih bisa dihitung ya makanya anak maknani Quran saya bisa tafsir seperti ini itu baru banyak bukti saya bukti itu ngotot karena memang di sinau nih selain di musyawarah saya ulang lagi ya Allah ngendikan idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna itu kowe nak gak ngalim fikih ra ngare iso manani tak jamin ra ngare iso malim iso manani mufradate fatalliqu mongko megato sira kabeh guna ing nisa mbok pegat liiddatina krana iddah nisa kowe maca ya ora paham muridem lha kok iso paham ya manane maka talaklah mereka karena iddahnya nalah kok karena iddah nalah ya karena mangkel kan utek wis elek dadi wis gak nyambung maka talaklah istri kamu karena iddahnya kenapa terjemahkan fatalliquhunna tapi aku yang ngalim fikih mesti oleh terjemah ini
maka kamu kalau menceraikan istri kamu di masa yang menguntungkan masa iddahnya, yaitu nyerai fiturin lam yujamiha fihi. Jadi nyerai di suci yang tidak dijima. Mergo nak suci sing dijima jima amdadi wis mangkel malah iddahe sangang wulan. Wis ngono raine lahir mirip. Bapake umat lho. Pamane mbokmu, wong biasane wong wedok mertua nak dimantu mangkel kan mangkel kok. Bareng lahir ya Allah, ya amit-amit. Dia putu kok koyo mantu sing elek. Lah sing lanang gak di iddah. Bareng gatan saulan katut babon. Apa meneh nak babone terbukti teman masa lalu, wah tambah mangkel. Ternyata ya alternatif tahu dirabi. Oh itu kan mangkel. Ya makanya kalau maknani Quran, li itu kan manfaat. Makanya kalau dalam bahasa Arab, li Zaidin alayya dainun, berarti Zaid yang punya uang, apa? Saya ulang lagi ya. Li Zaidin alayya dainun, berarti Zaid ngutangi saya. Karena Zaid kenal li, yang saya kenal alayya. Ya, saya kalau punya utang sama Zaid, bahasanya apa? Li Zaidin alayya ma'lun atau dainun. Berarti yang punya uang siapa? Zaid, posisi saya penghutang. Tapi kalau saya bahasa Arab kan ala Zaidin li malun atau li ala Zaidin dainun, berarti yang punya utang siapa? Zaid. Pokoknya kalau yang kena ala itu korban secara umum berkaitan. Makanya Quran juga menghentikan laha makasabat wa alaiha maktasabat, berarti laha itu ahwal yang positif. Paham ya? Yang menjadikan surga, wa alaiha amal-amal yang negatif. Makanya orang Arab itu cukup bilang laha wa alaiha. Ya, makanya kalau kita berdoa cukup ij'alil qur'ana hujjatan lana ya, wala taj'alhu hujjatan alaina, itu sudah cukup. Kalau dalam bahasa Arab itu maknanya sudah cukup ya. Kalau kita berdoa kok Allahumma ij'alil qur'ana hujjatan lana, berarti apa? Jadikan Quran ini satu hujjah yang menguntungkan saya. Wala taj'alhu hujjatan alaina, jangan jadikan Quran ini hujjah yang merugikan saya. Itu dalam bahasa Arab fusha itu sudah cukup, permainan li dan aku ora ora Pak Haris iso orang tawarai rezeki ben kesane alim nak diulang. Jadi itu ya alim punya uang gurumu. Nah, padahal di situ diterangkan wa fa'atallikuhunna li'iddatina pakai li. Ya, justru pakai li itu maknanya berarti apa? Maka talaklah istri kamu yang menguntungkan iddahnya. Mereka pakai li, kayak tadi apa? Ij'alil qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Jadi li dan ala itu gitu, secara umum lah. Tentu ada pengecualian di sini, kok mesti ada pengecualian. Kau nambah bantah. Lah kok assalamualaikum Gus, ora assalamualaikum, oh amatir. Kiai wis dipikir, malah aku muni umume ngono. Mergo aku ngerti ya ono assalamu alaikum. Mestinya kan kalau pakai kaidah itu assalamu lakum. Tapi kalau usah bantah ngono ilmu latihan kok bantah. Ojo kaya wong Islam sing lagi seneng-senenge Islam men bantah, ngaji ra gelem men bantah. Oh, coba. Nak bantah wong alim nemen-nemen sing ra trimo malaikat ku apa? Saya terima malaikat Israel. Mestinya paling tersinggung nak wong alim dikritik ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan mboten aktif, mboten nurono wahyu. Israel sing mboten ate pensiun. Malaikat Mikael mbek sampean iso pensiun mergo males ngake rezeki kowe mungkin. Akhirnya Mikael males mesti jadi Israel karena orang itu tidak mati sebelum jatah rezekinya habis. Makanya kalau Mikael dikonfirmasi Israel ini wis off, wah sudah. Jadi koordinasinya Mikael sama Israel. Jadi kalau jatah rezekinya selesai, berarti jatah ajalnya datang. Kalau balik ini malah ya. Wong iso maknani Quran tahqiq itu tetap baru kayak fikih. Makanya fatal likuhunna liiddatina, maka ceraikan istri kamu ketik yang menguntungkan iddahnya. Juga apa? Nyari fituhurin lam yujamiha fihi.
Kayak sing didawakan Kanjeng Nabi ketika dengar Abdullah bin Umar menyerahkan istrinya pas haid, Umar sebagai bapaknya diminta Nabi anak kandani suruh ngerujuk dulu, baru setelah masa suci kalau ingin cerai gak apa-apa. Makanya di fikih takrib disebut apa? Tolak sunni, yaitu tolak fiturin lam yujami abi. Karena nanti idahnya cepat karena sudah terhitung suci, berarti mulai masa iddah. Tapi kalau dicoraikan pas haid belum terhitung masa iddah, nanti nunggu tuhur berikutnya. Apalagi tuhur yang dijima tadi. Jadi bengi dijima jadi anak esok muang kalau dipegang. Warang ngape iddah dibeli dikandani dokter, nah itu hamil. Mate wong ngenteni 9 wulan ngandung wong sing sangka benih sing rambok wis ngono bojomu krungu rabine mbek mantane kaya apa muang anak ngene iki potensi gak disayang yakin loro anak ini loro iku kudu diruwat pemene nak lahir mirip raine loro meneh mantap kita sama ulang. Nak ayu misalnya sing seneng akeh yo mangkel ngenteni sangang wulan. Nah, ida datil akro kan 3 wulan iso wae 3 wulan wis payu meneh kan. Kono payune nduk bojo elek kowe payu nduk kuwi kan iso gaya kowe. Saingan. Bisa saingan maksudnya iso kompetisi. Kono Pak Tosa nduk bojomu numpak Alphard kan iso ngekek. Kan kena go nyerempet. Tapi gak aku apa muangkel sampai saingan jebule hamil. Waduh. Susah. Ya jadi apa? Eleng-eleng ya kena ngaji fikih sing takib ya. Fatalliqunna liiddahina, maka ceraikan istri kamu yang menguntungkan iddahnya. Berarti mencari masa sing aqsarul iddah, sing iddahnya paling pendek. Itu apa? Tolak fidurin lam yujami hafihi. Celeng toh, neng takrib kan ono ya. Tak peleng toh. Pareleng kebangetan itu kowe. Wa ala wa ila ning atase Allah sarasan al-karimi kang mulya itimati tetangganan ingsun kita ma min hadal mukhtasari ing dalem nyempurnakno ikilah mukhtasar to sempurnane ikilah mukhtasar bi ayu qaddiro to bi ayu fironi sama ya. Mergo qaddaro ge dadi takdiyah, aqdaro ge dadi napa? Takdiyah. Jadi orang Arab kadang muni apa? Farraqtu Zaidan atau afraqtu Zaidan. Terus nazala Al-Quran berkali-kali kan pakai untuk mutasi, kalau nggak pakai nazala ya pakai nazala. Misal harus anut aku durunge dadi malian di lugat anut aku. So ben bantalah kowe saiki anut. Ayo bukti apa ya? Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Berarti pakai anzala. Terus wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhir wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Berarti Allah pernah pakai anzala untuk takdiyah, ya pernah pakai nazzala. Jadi untuk takdiyah bisa anzala, bisa nazzala. Wali beja-bejane wong apal Quran, ahli lughat, ahli fikih. Wis top. Maksudnya itu pokoknya tau. Mulane ibu kula nu bangga, kula nu wong alim ku untunge sito, didongakno wong akeh. Kula nu baru kaya kecelok ngalim, bangun nak ndongakno kula tenanan. Mergo kiai mari ra isin niku nak jadi murid. Ibu kula nak ndongakno tenanan. Kula riyen sing nglamar ku Pak. Dadi bangga dadi ibu. Nek ibu Haris gak bangga. Mergo payune iku last minute. Jadi wis tempat jantungan terus dadi ibu ya. Payu ta ora. Kula zaman mondok sing nglamar umur 30 tapi wong di pondok. Jadi dulu sing ngendikan anakku dadi mek sapa wae tetep menang untuk. Akhirnya kan untuk ini Bu, luapan tuh bangun karena bangga itu ngano, ibu kula mergo bangga itu ngano, bapak mergo bangga itu ngano. Kanca-kanca kula mergo kula ngalim go takok-takokan iki yo ngano. Asline niate elek. Wis nak iskal takok, nak iskal. Nanti saya gini dadi kiai sing dhisik ra mutalah nak SMS Gus dadi kiai cepet iki wong sing takok iki ning omah. Sing takok iki ning omah dene ra iso. Ya cepet Gus wong sing takok iki ning omah. Aku muni ra iso kan isin. Wah mate dong. Ya yo ngene iki. Kadang
ya tak buli. Sesuk jawab sesuk. Wong ngene kok omah. Sing takone omah iso jawab kan mriyang kok. Mulane kowe mumpung ora ngalami ngono mutolaah sing tenanan. Aja sampai sing takok isih ngentek. Lah iya nak pas aku go HP nak ora. Jadi baru kayak ngalimmu kata, jelas didungakno guru, didungakno wong tua. Konggo tiba, oh bangga banget, semua. Ya didungakno wong sepuh-sepuh, masuk basal gitu, sering dungakno guru. Kau pernah butuh goblok udah cara oleh cara pantas ya isen cara pantas. Cuma teger yang kiri sih benar, tapi cara oleh milah ya isen. Semua dulu terus nol. Jadi lafaz-lafaz yang di muharrar tidak ada, Imam Nawawi kadang mau ditambahi salah. Aja kata tadi, normalnya orang itu mesti muharramatul khair, pasti hanya nyebut apa? Sholat, puasa, maca Quran. Itu kan normal spontannya nggak terlintas. Yang termasuk haram adalah sholat. Aja Imam Nawawi nambahi sholat. Salah dong, maksudnya lafaz satu, wat sholat. Wa'ala wa ilan yang atasnya wasarasan al-karimi kang mulya itimadi uti tetanggan ingsun kita mamin tasor bi ayyukot dironi atau bi ayyuk dironi sami kelawan yang to nyempurna no sopa ta'ala ingsun ala itmamihi ing atas bi ayyukot dironi gambare kelan yang to ngekei kekuatan sopa Allah nih ingsun ala itmamihi ing atasnya nyempurna no kita muktasor kama akdarun. Nah ini berarti beliau milih akdaroni kaya oleh ngekei kemampuan sapa Allah nek ingsun alat bidaihi ing atase ngawiti ngarang kitab napa Mukhtasar. Mergo ngeten ya ulama itu ada tradisi nak kawitane apik iku alamat apik. Jadi misalnya Pak Haris dilamar wong kok perjalanan mulus terus gak ono ekspresi sini itu berarti alamat gaji. Tapi awalnya kok wis ape rono kok wis keserempet. Pokoknya apa mereka wong Arab itu ya ulama lah itu gak ada kaidah al-bidayah lahian nihayah. Agar awalnya wis masalah itu biasanya ya. Makanya fungsinya unik carane donga semoga Allah memampukan saya ngasih kemampuan saya untuk mengkhatamkan kitab Mukhtasar ini sebagaimana Allah bikin kemampuan saya memulai. Mestinya cara logika mulai gampang nah. Iku ora ulama iku ora rasane dadi ulama. Kan memulai pergi ke Jakarta itu gampang. Kalau sampai Jakarta kan enggak gampang cara pikiran berarti kira ulama. Cara pikir ulama orang ngono. Ketika saya sholat Allahu Akbar dimulai ingin sholat itu satu hidayah yang luar biasa karena kita ditakdir memulai kebaikan. Kalau Allah berkenan menakdir kita memulai kebaikan pasti Allah juga berkenan menyempurnakan karena tadi al-bidayah lahiyan nihayah. Jadi yang pertama itu ya awal dari sampai selesai. Makanya kita ini husnudzon sama Allah. Ditakdir mondok ya war kebaikan. Engkau terusannya udah dikiai karena ditakdir mondok. Wah luar biasa. Meskipun ya kadang ranai kelas, kadang macam-macam lah. Tapi itu mesti al-bidayah lahiyan. Itu agar Mbak Husnudzon itu tetap saya jadi kiai. Meskipun jadinya karena nggak ada saingannya di kampung situ. Gak masalah itu penting. Oh ya al-bidayah lahiyan nihayah. Jadi al-bidayah itu kawitan lahiyah yaktini uti bidayah itu ya an-nihayah minangka pungkasan. Makanya Imam Nawawi itu unik. Saya minta Allah memohon supaya ditakdir menyempurnakan kitab ini sebagaimana Allah memampukan saya memulai. Mestinya pertanyaannya kan mulai kan gampang memulai wae, tapi tidak begitu cara husnudzon be Allah. Muamalah kita ada seperti itu. Nanti sampai nak sholat tawarai Allahu Akbar ya Allah, matur nuwun sangat jenengan membuka pintu hati saya untuk sholat. Kalau engkau memberi saya sholat, pasti engkau juga memberi kabul. Buka al-bidayah lahiyan nihayah. Makanya cara kitab hikam kan gitu. Ketika Anda sholat, ketika Anda melakukan kebaikan, Allah berarti kerso kamu kenal. Buktinya kamu dikenalkan mampu mengatakan Allahu Akbar. Lah Allah tidak fataha babas su'al illa fataha laka babal ijabah. Ketika Allah membuka pintu hati kamu minta sama Allah, berarti Allah akan fataha babal ijabah atau babal qabul. Itu cara berpikir orang-orang tasawuf. Karena orang tasawuf cara berpikir ana intadzanni abdi. Jadi di Haris paling salah, mesti ini mbak belum kenal, itu awal belum dirabi. Tapi dia ini salah hati, belum dikenal, mesti gelem. Ya, akhirnya gelem tenan. Ajane gak, mesti nak husnudzon gelem dikenal, gelem dirabi. Berhubung cara berpikir rangono adalah yo, gelem tenan.
Tapi ku hujan coba lakoni. Ngobak ijazah. Wah, sembrono. Bahwa cara berpikir ulama itu apa al-bidayah ladian. Karena apa ya ulama itu cara berpikir itu apa ya ulama itu pokoknya cara berpikir hubungannya dengan Allah itu nyaman, husnuzon, nggak mikir neko-neko. Sehingga kayak kitab hikam mengatakan Allah tidak akan membuka pintu minta kecuali Allah mengendaki mau disembah dan Allah tidak membuka pintu amal kecuali Allah ngersakno mau diterima. Karena cara berpikir itu memang ana inda dzanni abdi. Terus kalau terusakan ya. Kemudian wow. Kita mami hadal mukhtasar bi ayyuqat dironi atau bi ayyuqat dironi ala itmami kama abdaroni alam tidak bima taqaddama ala wadil khutbah. Bima kelan perkara taqaddama kang wis dhisik apa ma ala wadil khutbah ing atase ngletakno khutbah. Fa inna mung satuna wa ta'ala la yaruddu ora nolak sapa Allah maning wong saala kang njaluk sapa manru ing Allah wa tamadalan tetangganan sapa man alihi ing atase Allah. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan tafidi utai penyerahan ingsun wastina jilan tetanggenan ingsun fidzalika fidzalikal mukhtasar wa ghairihi lan yani mukhtasar. Untuk fidzalika fi itmamil mukhtasar wa ghairihi lan yani itmamil mukhtasar. Pegangan saya selalu Allah baik dalam hal ngarang kitab atau dalam hal-hal yang lain. Fa inna mongko satuna wa ta'ala iku la yukhayyibu. Iku ora bakal ngecewano sapa wa ta'ala man ing wong kosoda kang nejo sapa man ing Allah. Misalnya ono kiai maknane kok fa inna mongko sak temene kelakuan la yahibu ora bakal tuna sapa man wong kosoda gitu ya oleh. Berarti langsung jadi istinaf. Tapi normalnya ya kembali ke depan dulu. Kalau ke depan ya fa inna wa ta'ala la yukhayyibu orang apa? Orang ngecewano sapa wa ta'ala man ing wong kosoda kang nejo sapa man ing apa. Kalau kamu maknani istinaf baru ya fa inna mongko sak temene kelakuan la yahibu ora bakal tena ora bakal rugi sapa man wong kosoda kang nejo sapa man kuwi. Sampeyan milih ndi? Partai pertama atau partai kedua? Pertama wae. 01. Iya, beli 1 dapat 2. Karena kalau orang tasawuf itu cara doa itu niru Zakaria Al-Ansori. Apa Nabi Zakaria itu? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nak donga pengiran unik. Jadi ini sekaligus ini ijazah apa sing mau gak. Nabi Zakaria kan boten gadah anak. Beliau itu sepuh, bojone itu mandul. Jadi Zakaria piyambak sepuh, bojone mandul. Rabbi inni wa ana al-athmu minni wasta'ala rasul syaiba. Iku oleh donga rayine pangeran mesti tok. Walam akum bidu'a ika rabbi syaqiya. Selama ini saya tidak pernah kecewa ketika minta engkau. Jadi saya berhubungan dengan engkau itu reputasinya tidak pernah kecewa. Jadi rayune itu walam akum bidu'a ika rabbi syaqiya. Saya ini tidak punya pengalaman kalau doa kemudian kecewa. Maka apapun mohalnya itu karena beliau sudah sepuh dan istrinya mandul tetap berani minta anak karena apa pengalamannya hubungan dengan Allah itu nggak pernah kecewa. Anak gue kan kecewa bolak-balik maksudnya nggak tahu mati akhirnya apa itu bagus paling mati benar. Nah ini salah anda ini jadi hubungannya dengan Allah kurang baik. Maksudnya awalnya saya ngapian tetap ngebar rokok urip tapi kan jadi nabi itu lain. Makanya kalau doa itu rayuannya walam akum bidu'a ika rabbi syaqiya. Jadi walam akun lan ora ana sapa ingsun bidu'a ika kelan nyuwun teng jenengan rabbi do ingsun syaqiyan wong sing kecewa. Syaqiyan maknane celaka saya tidak pernah hubungan saya dengan jenengan ketika minta itu kecewa. Maka meskipun ini aneh yaitu kan seorang yang sepuh istrinya mandul itu kan aneh. Akhirnya beliau terberani wa ini hukmul mawali ya miwara wa kana tilati akhiran fahab li milladun kawaliya. Itu kalau gak nabi gak berani. Beliau minta anak justru menyebutkan maneknya. Gusti bojo kula niku mandul. Kula niku tuwek, tapi tetep kayak anak. Jadi cara bocah lanang kula nggih elek, ora anak kiai tapi seneng wong ayu iki. Mestine iku jenengan kudune sakake. Jebule sing ayu ndonga, jenengan nggih sakake kula Gusti, ampun turutin. Lah iki adu langit ya, adu kekuatan apa? Dan biasanya Allah itu milih korban. Berarti nyembadani sing ayu, mergo nek entuk celek iku korban. Biasanya Allah milih sing apa? Sing korban. Lho ya action Bang ayu dirabi celek wis. Kecuali eleke pinter tak Gus iki cek ana tambalane wae elek goblok. Mau modal mahabbah waduh.
Ya jadi hubungan dengan Allah itu kalau bisa niru kayak Nabi siapa? Zakaria. Walam akum bidu'a ika rabbi syaqiya. Summa qaddaro mongko nuli bayangno sapa musannaf buku al-matlubi ing tumibane barang sing disubrih biroja ili jabati kelawan ngarep-ngarep kasambadan. Faqala mongko dawuh sapa musannaf fa asaluhu annaf abihi. Iku ketok nak ulama dhisik mek pangeranku plek tenan hubungannya deket sekali. Kan dene lagi ngarang, lucu kan Imam Nawawi lagi ngarang. Terus dongo, ya Allah, semoga karangan ini khatam dan memberi manfaat. Lo khatam urung kesempatan, kau wis njaluk manfaat. Kau saking GR mesti disembatan. Ya mana dene bakas kayak kowe lho, payu rabi urung kok muni mugi anak kula saleh. Engko payu rabi itu urung kok bakas anak saleh. Bukan kemenculoten apa? Lah iku oleh, mergo gayane kok umparat pengira. Dong. Mulane apa? Imam Nawawi summa qaddara wuku al-matlub. Ini analisisnya Imam Makhali. Imam Makhali nganalisis Imam Nawawi. Kemudian musannaf yaitu Imam Nawawi bayangkan al-matlub itu terjadi. Maknanya al-matlub itu apa? Tamamul mukhtasar apa? Tamamul mukhtasar. Ketika tamamul mukhtasar terjadi berarti matlub terjadi. Itu kan belum terjadi dibayangkan. Kemudian itu juga dibayangkan manfaat. Padahal belum terjadi. Paham itu saking khusnudane Mbak Allah Subhanahu wa taala. Mergo biroja ijabah. Beliau yakin kalau doanya pasti mustajab. Bil mukhtasar itu kesekelan mukhtasar manfaat fil akhirat ing akhirat. Iku pikirane wong waras ya. Mesti manfaat ning akhirat ora terus dadi dhuwit, terus dadi omah apik payu rabi opo amatir. Jadi nak ulama muni manfaat itu pikirannya manfaat itu ning. Nah kowe kan gak dadi dai kodha entak entuk ngono opo kamu amatir. Lho tenan sampean wong top tenan orientasi yo akhirat karo walal akhiratu khairul laka. Lho kula masih modern nah tetep orientasi ke akhirat. Oh mboten kepikiran. Sampean murid kula terus hormat kula sowan kula mboten. Soale mulang perintah Allah ngilangi dosa kitman. Berat, be ilmu berat, dosane kitman nyimpen ae. Apa mulang ke wong ra paham nuruti berat. Tapi tak anggap mulang itu ngilangi itu iku dosa kitmanul. Betul nanti kalau kepikiran tentunya untuk walas berlebihan betul nanti karena ya tadi tetap walal akhiratu khairul laka minal dunia itu nopol mesti buat tinggal buat toto koyo apa tetap buat nopo buat tinggal. Mulane mereka tafsiri manfaat itu nopo fil akhirah yang dalam nopo. Untung si nyarai Imam Makhali, si nyarai gue manfaat. Kalau alim itu terus payu. Waduh, matano. Li kedua ingsun kita lifi iklan ngarang ilah kita kualisa iril muslimin. Terus ulama dulu itu nggak ada yang ego, nggak ada yang egois. Manfaat bagi saya dan manfaat bagi seluruh umat Islam. Bagihim tegese semuanya wong Islam. Di kono mana sekerine wong Islam. Bi ayul hima. Gambarnya itu ngilhamno sapa wa ta'ala himi al-muslimin al-itinaa ing tenanan bihi lan hadal kitab. Ukuran kitab ini manfaat banyak orang Islam yang serius menekuni kitab ini. Termasuk Mahatali kajian itu dianggap serius. Ba'duhum kang utai sebagian al-muslimun bil istiwali bi. Kelawan ketungkul bi lan hadal kitab ka kitabatin kaya nulis wa qiraatin nan maca wa tafahumin nan mahami wa sarhin nan nyarai. Nah kowe mlebu ning kitab iku maknani utak ora. Jadi sebagian itu cara ngitmai kitab ini nulis, maca, mahami, nyarai, ora mungkin wa sarhin is mukhal. Wa ba'duhum bi ghairi dzalik sebagian utai sebagiane muslimin bi ghairi dzalika kalan liyane mengkon-mengkon kitabah qiraah. Kalian nanti kalau dene bantu alih ing atas hadal kitab diwakfin. Dadi kan ora iso maca tuku mahali diwakafno, paham nggih? Au naklin ilal bilad, krungu ning Papua ora ono kitab mahali, ke tuku mahaline kajen mbok kirim ning Papua. Au naklin ilal bilad au ghairi dzalika utai liyane mengkon-mengkon kabeh. Ya kalau kowe paham ra paham teko syiar. Anggapnya mlebu au ghairi dzalika. Au ghairi dzalika. Atau selain itu semua. Atau selain itu jadi ngarang raiso, nyarai raiso, wakaf raiso, tapi tekon ning majelis minhajud gue posisi atau gue melebuni au ghairi dzalika. Ya sembowo ono suwe. Au ghairi dzalika utaliane mengkono-mengkono kabeh. Wa nafa'ahum lan muga-muga paring
napa manfaat sapa wa hum kabeh al muslimin wastadbiuna furu'idan li annahu sababun fi. Dadi muga-muga kitab iki manfaati kabeh dan manfaati terus terus li annahu li anal kitab sababun sebab fihi finnaf warid wa asaluhu an naf'a bihi li warid wa nahulan ingsun njaluk ing ridane Allah ani sange ingsun wa an akhibbai lan sange pira-pira kekasih ingsun bitasdid kelan tasdid wal hamzah lan hamzah de akhibbai jamu habibin jamil lafat habib ae man tegese wong uhibbu kang seneng ingsun hum ing man niku saged ya pokoke man ngeten ya teng adate Quran ya. Man itu secara lafaz mufrad mudzakkar eling-eling ya man secara lafaz apa mufrad mudzakkar tapi secara makna itu jamak. Makanya Quran itu kadang ngendikan dengan sisi lafaz, kadang dengan sisi makna. Kalau beri contoh ya sing masyhur. Innal ladzina amanu terus innal ladzina amanu wal ladzina hadu terus wan nasara wasabiin terus man amana. Nah, man amana kan pakai mufrad mudzakkar kan? Wa amila ya mufrad. Terusannya apa? Falahum ajruhum pakai apa? Pakai hum. Jadi man itu kalau riayatul lafzi itu apa? Mufrad. Kalau riayatul makna jamak. Ada contoh lagi yang di juz 11. Wa minhum may yastami'u ilaik. Sebagian riwayat atau sebagian ayat atau yastami'una. Ada man yastami'u ada yastami'una. Berarti kalau man yastami'u riayatul lafzi, kalau yastami'una riayatul makna. Mulane man uhibbuhu ya boleh, uhibbuhum boleh. Paham ya? Jadi boleh akhibbai orang-orang yang saya kasih. Berarti man uhibbuhu atau man uhibbuhum. Boleh riayatul lafzi, boleh riayatul makna. Terus wa jami'al mu'minin. Jadi kawan wa as'aluhu an naf'abihi wa ridwanahu anni wa an ahibbai terus wa jami'il mu'minin kan wa an ahibbai anni wa an ahibbai wa jami'il mu'minin lan sakabehane wong mukmin min atfil ami saking ngatafno am ala ba'di afrodi ngatasi afrod sebagian afrodi am kan ahibbai itu kan juga orang mukminin berarti ahibbai itu khas mukminin am berarti atful am alal khas mereka ahibbai adalah ba'du afrodil mukminin takarrara dadi kebolak-balik nabi iklan iki donga apa doa lidzalikal ba'di maring mengkono-mengkono sebagian ala dikang min hukang istiqangi hangi ba'di al musannifu te musannaf rahimahullah. Jadi cara pikiran Imam Mahali sing nyarai iki malah lucu. Jadi Imam Nawawi kan wis muni li kanggo ingsun. Berarti li Imam Nawawi yo entuk wali sairil muslimin dekne entuk meneh wong dekne ya wong Islam. Terus ono Imam Mahali dadi melok terus iku. Napa dadi napa ya pokoke ngono ae. Doa kalau suwon ini karena masih mukadimah. Malah ini terangkan apa lidzalikal ba'di alladzi minhu al musannaf. Ya kan ketika seorang musannaf misalnya saya ndongakno jenengan, Allahumma firli wali jami'il muslimin. Saya kan termasuk orang Islam berarti ikut doa itu lagi. Paham ya? Wal mukminin ya saya ikut doa lagi. Misalnya kowe ndonga Allahumma firli wali jamil fuqara ya mlebu meneh kan. Makanya di fikih itu lucu, fikih itu ono kacone, fikih ono kacone itu sampai lihat di bab wakaf, apa di bab wakif itu tidak boleh mewakafkan pada dirinya sendiri, illa min haitsul wasfu kecuali dia punya status itu, ya kecuali dia punya, nggak boleh saya wakaf misalnya wakaf tuh ala bahak nggak boleh. Tapi kalau begini boleh, wakaf tuh ala bani Kiai Nur Salim al alima minhum itu boleh. Terus nanti yang alim masuk meskipun dia wakif masyhur itu di fikih di bab wakaf itu orang itu nggak boleh makofkan pada dirinya sendiri kecuali atas nama sifat ya jadi misalnya saya wakaf nggak boleh pada diri saya tapi saya boleh ngawatan wakaf tuh ala bani Nur Salim misalnya al alima minhum terus kamu termasuk wakif yang alim ya sudah ikut masuk berdasar hadal wasfu tadi jadi makanya itu kan jadi perdebatan di fikih itu. Apakah kalau seseorang ngomong itu dakhilun fil khitab amla? Ya jika seseorang itu ngomong apa dia masuk di khitab apa enggak? Karena dia juga manusia.
Jadi misalnya, cung, wong sing lesu keimangan. Ternyata gue dewe lesu. Gak bisa kamu tegur. Piye toh nyugoi tamu kok mangan dewe. Karena tadi apa ya, memang itu kan aja ada perdebatan apa. Halil mutakalim dakhilun fil khitab amla, itu kalau di usul fikih dikaji apakah mutakalim itu masuk khitab apa enggak. Jadi kalau di doa masuk ya. Jadi ketika li ya ingsun wali jamil muslimin ya masuk karena musoneb ba'du afrodil apa muslimin mukminin ya masuk lagi. Itu makanya di sini takarrara bi ad-du'a napa lidzalikal ba'di alladzi minhu al-musannaf. Jadi musannaf tentu ikut lagi selain mengatakan li, beliau mengatakan wali jami'il muslimin dan beliau minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga banyak manfaat dalam video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami admin Munir Channel mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.